Kantong semar bagi para pendaki gunung atau petualang. Air dari kantong yang masih tertutup dapat dijadikan sumber air minum darurat karena pH-nya cenderung netral dan belum terkontaminasi oleh serangga yang membusuk. Halo, Sobat Mini Kebon. Selamat datang lagi di Widi BB Channel. Hari ini Ecaya yang jadi pembukanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semangat ya. Kali ini, kita mau bahas tanaman yang bentuknya unik banget. Mirip piala dan dia adalah si predator sejati di dunia flora. Penasaran? Kita akan bongkar tuntas soal kantong semar. Mulai dari asal-usulnya, yang misterius sampai tips perawatannya. Sebelum kita gali lebih dalam, saya mau ingetin ya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian enggak ketinggalan info seru dari dunia mini kebun kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dunia kantong semar. Cekidot! Pembahasan pertama kita kali ini adalah asal-usul tanaman kantong semar Nepenthes. Kantong semar adalah tumbuhan unik yang dikenal sebagai tumbuhan karnivora karena ia menangkap dan mencerna serangga atau hewan kecil lainnya sebagai sumber nutrisi tambahan. 1. Sejarah penemuan. Penemuan awal kantong semar pertama kali ditemukan dan dideskripsikan pada tahun 1658 di Madagaskar oleh Etienne de Flacourt, spesies Nepenthes madagascarensis. Penamaan nama genus Nepenthes pertama kali dikenalkan oleh Charles Linnaeus pada tahun 1737. Nama ini diambil dari kata Nepenthe dalam kisah mitologi Yunani kuno yang ditulis oleh Homer dalam buku Odyssey, yang merujuk pada obat penghilang rasa sakit dan kesedihan. 2. Habitat dan penyebaran. Daerah asal. Kantong semar adalah tumbuhan khas daerah tropik dan tersebar luas mulai dari Madagaskar di barat, Asia Tenggara, hingga Cina bagian selatan dan Australia bagian utara. Pusat keanekaragaman. Wilayah dengan keanekaragaman jenis kantong semar terbanyak di dunia adalah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Pulau Kalimantan, dan Sumatera serta Malaysia dan Filipina. Kondisi tumbuh. Tumbuhan ini umumnya hidup di tanah yang miskin unsur hara terutama nitrogen, seperti tanah gambut, tanah kerangas, atau tanah berpasir, yang bersifat asam pH rendah. Karena kekurangan nutrisi dari tanah inilah, kantong semar berevolusi menjadi karnivora untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya terutama nitrogen, dengan memangsa serangga. 3. Keunikan nama. Nama lokal. Nama kantong semar di Indonesia berasal dari bentuk kantongnya yang menggembung dan besar, mirip dengan perut salah satu tokoh pewayangan Jawa, yaitu Semar. Fungsi kantong. Kantung pada tumbuhan ini sebenarnya adalah modifikasi dari ujung daunnya. Di dalamnya terdapat cairan yang berfungsi untuk memikat, menjebak, dan mencerna mangsanya. Kantong semar merupakan salah satu kekayaan plasma nutfah Indonesia dan banyak spesiesnya termasuk dalam kategori dilindungi. Karena kantong semar Nepenthes sangat menarik, mari kita bahas tentang mekanisme menjebak mangsa dan beberapa jenis, utamanya di Indonesia. Mekanisme penjebakan mangsa. Kantong semar menjebak mangsanya menggunakan modifikasi daun yang berbentuk piala atau kantong. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan. 1. Memikat mangsa. Nektar cairan manis. Tanaman mengeluarkan cairan nektar yang sangat manis di bagian tepi mulut kantong, peristom dan juga di bawah penutup kantong lid. Nektar ini berfungsi sebagai daya tarik utama bagi serangga, terutama semut dan lalat. Warna dan aroma. Kantung sering memiliki warna cerah merah, hijau, atau berbintik, dan mungkin mengeluarkan aroma tertentu untuk menarik perhatian mangsa. 2. Penjebakan-jebakan selip. Peristom yang licin. Mulut kantong peristom ditutupi oleh lapisan lilin dan memiliki alur. Ketika serangga menjilati nektar, mereka akan kehilangan pijakan, terutama jika permukaannya basah misalnya oleh embun atau hujan. Dinding kantong yang licin. Bagian dalam kantong, tepat di bawah peristom, juga sangat licin karena ditutupi oleh lapisan lilin halus. Ketika serangga tergelincir dari peristom, mereka tidak bisa merangkak naik kembali.
3. Pencernaan. Cairan pencernaan. Dasar kantong berisi cairan kental yang disebut cairan pencernaan. Cairan ini mengandung air, mucilage lendir, dan enzim-enzim pencernaan seperti protease dan kitinase. Pelarutan mangsa. Ketika serangga jatuh ke dalam cairan, ia akan tenggelam dan mati. Enzim-enzim tersebut kemudian bekerja untuk melarutkan bagian lunak mangsa, memekah protein dan kitin serangga menjadi nutrisi sederhana terutama nitrogen, P, dan K yang dapat diserap oleh dinding kantong. Indonesia adalah rumah bagi keanekaragaman kantong semar yang luar biasa, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berikut adalah beberapa jenis yang paling terkenal. 1. Nepenthes raja. Asal ditemukan di Kalimantan, terutama di sekitar Gunung Kinabalu. Keunikan, spesies ini dikenal sebagai kantong semar terbesar di dunia. Kantongnya sangat masif dan mampu menampung hingga 3,5 liter cairan. Ukuran dan kekuatannya bahkan memungkinkannya menangkap hewan vertebrata kecil seperti tikus. 2. Nepenthes attenboroughi. Asal berasal dari Filipina Pulau Palawan, tetapi merupakan anggota genus Nepenthes. Keunikan, kantongnya sangat besar, lebar, dan berbentuk seperti tabung besar. Penutup kantongnya biasanya tegak. 3. Nepenthes mirabilis. Asal memiliki penyebaran yang sangat luas, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga keluar Indonesia. Keunikan, merupakan salah satu jenis kantong semar yang paling umum dan mudah ditemukan. Sering tumbuh di dataran rendah atau daerah rawa. 4. Nepenthes ampullaria. Asal banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Keunikan, kantongnya berbentuk seperti gentong atau buyung yang bulat dan tumbuh rendah, seringkali di atas tanah. Spesies ini unik karena sebagian besar makanannya berasal dari serasah daun yang jatuh, bukan hanya serangga. 5. Nepenthes reinwartiana. Asal tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Keunikan, fitur yang paling khas adalah adanya 2 bintik mengkilap di bagian dalam. Kantong disebut mata. Bintik ini diyakini membantu mengelabui mangsa. 6. Nepenthes lowi. Asal ditemukan di Kalimantan. Keunikan, bentuk kantong bagian atasnya sangat unik, menyerupai toilet atau jamban, dengan bagian tengah perut yang menyempit. Ia diketahui sering menangkap kotoran burung atau hewan pengerat sebagai sumber nutrisi. Semua spesies ini menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan miskin nutrisi di Asia Tenggara. Pembahasan selanjutnya kita akan merawat kantong semar. Merawat kantong semar memang membutuhkan perhatian pada beberapa kondisi spesifik agar ia bisa tumbuh sehat dan menghasilkan kantong yang indah. Berikut adalah panduan perawatan dasar untuk kantong semar. Cara perawatan kantong semar Nepenthes. Kantong semar adalah tanaman tropis, jadi Anda perlu meniru kondisi lingkungan alaminya. 1. Pencahayaan sinar matahari. Pencahayaan ideal, kantong semar menyukai cahaya yang terang, tetapi tidak terlalu panas. Intensitas, berikan sinar matahari pagi langsung sekitar 3-5 jam, atau sinar matahari tidak langsung yang sangat terang sepanjang hari. Indikator, jika tanaman Anda tidak menghasilkan kantong, kemungkinan besar kekurangan cahaya. Jika daunnya terbakar atau menguning di tepinya, mungkin terlalu banyak sinar matahari langsung saat siang hari. 2. Media tanam dan pot. Media tanam substrat, gunakan media yang sangat gembul, berongga, dan tidak padat. Ini penting agar akar mendapatkan aerasi yang baik. Campuran umum, lumut sphagnum moss paling umum, perlit, atau campuran sabut kelapa, totokoir yang sudah dicuci bersih, dan arang. Pot, gunakan pot dengan drainase yang baik. Pot plastik atau pot gantung sering digunakan. Jangan gunakan pot tanah liat karena dapat menyerap garam mineral dari air, yang berbahaya bagi kantong semar. 3. Penyiraman dan kelembaban. Air, ini adalah kunci terpenting. Selalu gunakan air murni atau air dengan kandungan mineral rendah, seperti air hujan, air reverse osmosis RO, air di mineral Aquades. Jangan gunakan air keran biasa dalam jangka panjang, karena mineral dan garam di dalamnya akan menumpuk dan meracuni tanaman. Penyiraman, jaga media tanam agar selalu lembab, tetapi jangan sampai tergenang.
Siram ketika permukaan media mulai terasa kering. Kelembaban, udara humiditas, kantong. Semar sangat menyukai kelembaban tinggi, di atas 50%, idealnya 70% atau lebih. Jika ditanam di ruangan, sering-seringlah menyemprotkan air misting, atau letakkan di dekat wadah air untuk meningkatkan kelembaban. 4. Nutrisi pemberian makanan. Tidak perlu pupuk kimia, karena kantong semar mendapatkan nutrisi dari serangga. Hindari pupuk NPK kimia pada media tanam, karena bisa membakar akar. Pemberian makanan. Jika tanaman diletakkan di luar ruangan, ia akan mencari serangga sendiri. Jika di dalam ruangan, Anda bisa memasukkan 1-2 serangga kecil seperti semut mati atau ulat kecil ke dalam kantong sekali dalam sebulan per kantong. Jangan berlebihan, karena kantong bisa membusuk. 5. Repotting ganti media. Lakukan repotting penggantian media setiap 1 hingga 2 tahun sekali, terutama jika media tanam mulai memadat atau membusuk, atau jika Anda melihat pertumbuhan lumut hijau atau alga berlebihan. Dengan memperhatikan kebutuhan air menggunakan air murni dan kelembaban, tanaman kantong semar Anda akan memiliki peluang besar untuk tumbuh subur. Dan ini pembahasan kita yang terakhir. Selain sebagai tumbuhan karnivora yang unik, kantong semar Nepenthes ternyata memiliki beragam manfaat, baik dalam ekosistem, pengobatan tradisional, maupun pemanfaatan konvensional oleh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat lain dari tanaman kantong semar. Manfaat lain tanaman kantong semar. 1. Manfaat ekologis di alam liar. Pengendali hama alami. Peran utamanya di alam adalah sebagai pengendali populasi serangga. Dengan menangkap serangga kecil seperti semut, lalat, dan nengat, ia membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Indikator lingkungan. Kehadiran kantong semar terutama spesies tertentu seperti N. gymnanthora sering digunakan sebagai indikator biologis yang menandakan bahwa suatu daerah memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, kelembaban udara yang tinggi di atas 75%, kondisi tanah yang miskin unsur hara dan cenderung asam, penyedia habitat simbiosis. Beberapa spesies kantong semar membentuk hubungan simbiosis unik, misalnya N. rajat dan N. lowi beradaptasi untuk menangkap kotoran vaeces, kelelawar atau tupai pohon kecil yang tidur di atas kantongnya. Sebagai sumber nutrisi, bukan serangga, kantongnya juga menjadi habitat bagi larva nyamuk tertentu dan mikroorganisme yang membantu membersihkan sisa mangsa. 2. Pemanfaatan tradisional dan kesehatan. Dalam pengobatan dan kehidupan tradisional di beberapa wilayah, kantung semar digunakan untuk obat tradisional. Cairan yang berada di dalam kantong yang masih tertutup belum terbuka, dipercaya bersifat steril dan memiliki khasiat obat sakit mata atau iritasi mata, obat batuk. Air rebusan akar dan kantong spesies tertentu juga digunakan untuk mengatasi sakit perut. Sumber air darurat bagi para pendaki gunung atau petualang. Air dari kantong yang masih tertutup dapat dijadikan sumber air minum darurat karena pH-nya cenderung netral dan belum terkontaminasi oleh serangga yang membusuk. Bahan makanan pembungkus. Di beberapa daerah, kantong dari spesies tertentu, setelah dicuci bersih, digunakan sebagai pembungkus atau cetakan saat menanak nasi mirip seperti menggunakan daun pisang atau ketupat. Potensi enzim pencernaan seperti nepentezin dan kitinase yang diproduksi di dalam kantong sedang diteliti oleh para ilmuwan karena potensi aplikasinya antara lain dalam bioteknologi dan industri obat-obatan, misalnya sebagai penghancur batu ginjal, masih dalam penelitian dalam pengembangan pengendalian hama yang ramah lingkungan. Pemanfaatan lain, batang dari beberapa jenis kantong semar yang sudah kering terkadang digunakan sebagai tali pengikat atau tali jerat yang kuat. Meskipun kantong semar memiliki banyak potensi manfaat, perlu diingat bahwa penggunaannya dalam pengobatan harus berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan sebaiknya tidak dilakukan sembarangan, mengingat banyak spesiesnya termasuk dalam kategori tanaman langka dan dilindungi.